Halo, selamat datang teman-teman di channel Belajar Bareng-Bareng, channel berbagi informasi dan pembahasan soal. Kali ini aku bakalan ngajakin teman-teman buat kita diskusi bareng terkait soal simulasi SNBT subtes pemahaman bacaan dan menulis tahun 2024. Buat teman-teman yang lagi nyiapin SNBT tahun 2025, nggak ada salahnya nih kalian ikutan nimbrung bareng atau bisa juga cobain soalnya di laman yang udah aku sematin di bawah ya, atau kalian bisa searching aja dengan mengetik kata kunci framework SNPMB seperti itu. Teman ke nomor 4. Nah, kali ini teman-teman masih berkaitan dengan kalimat efektif seputar kehematan kata ya. Karena di situ keterangannya kata yang harus dihilangkan pada kalimat 4. Berarti ada kata wajib ya. Nah, yang menduduki nomor 1 buat diilangin. Nah, yang nomor 4 di sini ya. Yuk kita baca terlebih dahulu. Secara umum, fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi orang yang bermoral dan berakhlak mulia, toleran, serta tangguh, dan berkelakuan baik. Bener banget. Nah, di sini menurut teman-teman yang perlu diilangin yang mana? Kita coba satu-satu kali ya. Nah, di sini ya. Secara umum, secara umum. Oke. Secara umum. Kalau pakai kuning nggak kelihatan ya. Secara umum ini kurang tepat karena udah sesuai ya, teman-teman sudah sesuai dengan artinya. Secara umum itu mengarah pada makna biasanya, pada umumnya, mayoritas kayak gitu. Jadi ini nggak harus diilangin. Aku tulis dulu. Berarti ini pada umumnya. Lalu kita lihat yang ini. Ini secara umum fungsi pendidikan ini. Nah, ini itu berfungsi sebagai kata tunjuk. Yang dimaksud itu fungsi pendidikan ini, katakanlah fungsi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, fungsi pendidikan yang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu diganti dengan ini teman-teman, yang artinya kata tunjuk. Sama kayak misalnya rumah ini itu ternyata rumahnya Hechan kayak gitu. Nah, terus kita lihat yang untuk ini teman-teman. Setelah kata adalah, secara umum fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter peserta didik. Nah, ini yang benar ya, ini yang mesti diilangin. Kenapa ya? Karena itu jatuhnya kalimatnya itu jadi kacau, teman-teman. Nah, adalah di situ kan fungsinya sebagai, nah di sini ya, aku coba tulis. Fungsi pendidikan adalah, nah ya, yang harus dihilangin adalah di sini itu berfungsi sebagai predikat gitu teman-teman. Predikat yang memang si adalah ini berfungsi mendefinisikan atau menjelaskan sesuatu ya, atau ngejelasin sesuatu. Jadi kurang tepat nih kalau semisal ditambahkan kata untuk gitu ya teman-teman ya, kata untuk, karena dari adalah sendiri itu udah menjelaskan sesuatu, jadi untuknya bisa kita ilangin gitu teman-teman ya, bisa kita ilangin. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Terus kita bahas yang lain teman-teman. Ada kata yang. Secara umum, fungsi pendidikan ini
adalah membentuk karakter peserta didik agar menjadi orang yang bermoral. Nah, yang di situ kan berfungsi sebagai penjelas dari orang. Orang yang gimana sih? Ciri-ciri orang yang gimana? Jadi, yang sendiri itu berfungsi sebagai penjelas ya, teman-teman ya. Berfungsi sebagai penjelas dan dia masuk kelas kata konjungsi. Jadi nggak wajib diilangin, teman-teman. Lalu yang terakhir ada kata serta. Nah, di sini secara umum, fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi orang yang bermoral dan berakhlak mulia, toleran, serta tangguh dan berkelakuan baik. Kalau kita lihat di situ kan ada penggunaan serta amadan. Jadi memang fungsinya untuk membedakan kedua informasi tersebut ya, teman-teman ya. Jadi di sini kan orang yang bermoral dan berakhlak mulia, terus ciri yang lain toleran. Serta ya, serta ini tuh pengganti dan ya, untuk membedakan dengan dan yang nomor selanjutnya, tangguh dan berkelakuan baik. Sehingga ini sudah tepat, teman-teman. Ya, seperti itu. Yang benar adalah yang C. Bagaimana? Paham? Yuk. Yuk lanjut kita ke nomor berikutnya. Di sini terkait melengkapi bagian rumpang. Jadi nomor 6 ini teman-teman ya, ini kan terpotong ya penjelasannya. Oleh karena itu, pendidikan karakter titik titik titik. Nah, pernyataan yang paling tepat buat ngelengkapin kalimat 6 adalah apa? Untuk menjawab tipe soal ini, teman-teman, kalian bisa memperhatikan ya. Memperhatikan yang pertama itu adalah ide pokoknya atau topik bahasannya itu apa ya? Ide pokok atau topik bahasannya. Dan yang kedua, bisa merhatiin terkait informasi sebelumnya. Karena kan nomor 6 itu kan nomor terakhir ya. Jadi kita bisa fokus ke dua poin ini. Di sini itu ngomongin apa sih, teman-teman? Di sini ngomongin pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja untuk mendidik dan mengembangkan karakter pribadi peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Terus yang nomor 2 masih tetap ngomongin ya, ngomongin pendidikan karakter. Kok nomor 2, nomor 5 ya. Masih ngomongin terkait pendidikan karakter, memiliki kaitan yang erat dengan pendidikan moral. Oleh karena itu, pendidikan karakter titik titik titik. Jadi ini ada penandanya, yaitu simpulan ya, teman-teman ya. Oleh karena itu, pendidikan karakter titik titik titik. Berarti kita sesuaikan dengan ide pokoknya. Dengan ide pokoknya dan juga informasi sebelumnya. Kalau di sini harus dibelajarkan di semua jenjang pendidikan. Ini kurang tepat ya, teman-teman ya. Karena kalau kita lihat dari gagasan utamanya itu ngejelasin terkait keutamaan pendidikan karakter. Dan di sini tidak sesuai pun juga dengan si nomor 5 gitu, jadi salah. Lalu, oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi bagian penting dalam kehidupan. Ini juga terlalu luas ya, teman-teman. Kalau kita hubungin nih sama si nomor 5-nya, itu kan masih ngebahas kalau pendidikan karakter erat kaitannya dengan pendidikan moral gitu. Lalu, yang C, tidak dapat dibedakan dengan pendidikan moral. Ini salah, karena ada keterangan tidak dapat dibedakan. Kalau tidak dapat dibedakan, berarti bagaimana, teman-teman? Berarti artinya atau maknanya tuh sama, ya.
makna sama, padahal ini tidak sesuai ya teman-teman ya, tidak sesuai gitu. Oleh karena itu, pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan moral. Nah, ini yang benar, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman. Karena di kalimat 5 itu ada keterangan erat kaitannya, memiliki hubungan yang erat ya dengan pendidikan moral, sehingga nggak bisa dipisahin nih dengan pendidikan moral, alias nggak bisa berdiri masing-masing. Ini yang tepat teman-teman gitu. Terus yang terakhir kita lihat nih di bagian ini, merupakan bagian penting dari pendidikan moral. Jelas beda ya teman-teman ya, merupakan bagian penting dari pendidikan moral. Jadi seolah-olah ini kan ada kata kunci bagian penting. Jadi misalnya nih, aku kasih contoh teman-teman ya. Misalnya ada motor ya. Motor itu memiliki bagian penting, yaitu mesin. Nah, ini ya, teman-teman, mesin ini masuk ke bagian penting. Padahal dari maksudnya, teman-teman, pendidikan karakter itu memiliki hubungan yang setara ya dengan pendidikan moral di sini ya. Memiliki hubungan yang setara. Nah, kalau kita simpulkan seperti itu, seperti ini. Hubungan setara alias saling memiliki kaitan. Gitu, teman-teman. Gimana? Udah paham? Oke, berikutnya kita masuk ke soal selanjutnya. Di sini yang ditanyakan ya, penggunaan tanda koma yang salah. Nah, soal ini tuh tipe isian singkat ya, teman-teman. Beda dengan IC. Kalau IC kan biasanya kita butuh untuk riset. Nah, di sini jawaban singkat alias tidak terlalu panjang. Berarti caranya kita analisis ya, ceki-ceki dari masing-masing nomor pada kalimat nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 8 di sini ya. Kita lihat yang nomor 1. Memang di situ nggak ada penggunaan tanda koma ya, berarti bisa langsung kita eliminasi aja, kita coret ya. Perubahan iklim terhadap kualitas udara di dunia selalu dilaporkan oleh WMO setiap tahun. Ini sudah tepat ya. Menurut titik-titik-titik koma, ini sudah tepat teman-teman karena dia mengutip ya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau mengutip, nah di sini aku tulis, kalau mengutip pendapat seseorang itu memang dipisahkan dengan tanda baca koma. Misalnya menurut Nur Hadi, nah di sini ya, Nur Hadi, koma, baru pendapatnya, titik-titik-titik. Itu teman-teman. Jadi ini sudah tepat ya. Yang nomor 3 ya, tidak ada penggunaan tanda baca koma. Berarti langsung kita coret aja, bukan jawabannya. Lalu yang nomor 4, gelombang panas berkepanjangan menyebabkan peningkatan konsentrasi materi partikulat atau PM 2,5 dan ozon di permukaan tanah. Berarti ini sudah sesuai teman-teman dengan penggunaan tanda baca komanya ya teman-teman. Dengan penggunaan tanda baca koma untuk apa? Untuk desimal di sini. Untuk desimal ya, berarti 2,5. Terus yang nomor 5, kita lihat di bagian sini, ratusan lokasi pemantauan kualitas udara melampaui tingkat pedoman kualitas udara ozon WHO, yakni sebesar 100 mikron per meter kubik untuk paparan selama 8 jam. Jadi memang tanda koma di sini teman-teman digunakan sebelum kata yakni, itu sudah tepat teman-teman ya. Jadi
Selain digunakan untuk desimal, tanda koma digunakan juga untuk menandai konjungsi yang berfungsi sebagai perincian. Di sini ya, konjungsi perincian, yakni yaitu kan digunakan buat merinci suatu hal ya, gitu. Lalu kita lihat yang nomor 6 ya, teman-teman. Hal ini pertama kali terjadi di barat daya Eropa, bergeser ke Eropa Tengah dan kemudian menyebar ke seluruh benua. Dan di sini udah tepat ya, teman-teman ya. Karena memang fungsi tanda baca koma ya, di sini ada beberapa tanda baca koma. Koma pertama, koma kedua di sini. Ya. Ini sudah tepat karena berfungsi untuk merinci beberapa informasi. Misalnya kayak aku membeli buah nanas, mangga, dan durian. Nah, itu kan menggunakan tanda baca koma sebagai perincian gitu di sini. Sebagai perincian. Oke. Dan lanjut ke nomor 7, teman-teman. Selama paruh kedua Agustus 2022 terjadi intrusi debu gurun, yang sangat tinggi di Mediterania dan Eropa. Nah ini teman-teman, ini adalah penggunaan tanda baca koma nih yang salah. Akhirnya ketemu ya teman-teman. Kok begitu? Karena di sini sudah ada kata yang, teman-teman. Yang ini berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai perluasan atau penjelas. Yang di sini menjelaskan karakteristik dari debu gurunnya. Debu gurun yang seperti apa? Oke, berarti debu gurun yang sangat tinggi di kawasan Mediterania dan Eropa. Jadi jawabannya adalah nomor 7 gitu teman-teman. Kalau yang nomor 8 ini sudah sesuai ya teman-teman ya. Campuran suhu tinggi, jumlah aerosol yang tinggi, dan juga kandungan PM2,5 berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Nah, yang nomor 8 di sini ini sudah tepat. Kenapa? Karena penggunaan komanya udah berfungsi sebagai rincian dan juga untuk menuliskan angka desimal. Gitu teman-teman. Jadi jawabannya nomor 7. Seperti itu. Gimana? Udah paham? Kalian juga bisa mempelajari materi terkait tanda baca, teman-teman ya. Tanda baca di EYD. Nah, ya, EYD Kemdikbud bisa dipelajari ya, teman-teman. Ini tuh penting banget. Oke. Nah, udah segitu dulu ya pembahasan kali ini. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau mau diskusi soal-soal SNBT bareng-bareng lagi, silakan komen di kolom bawah ya. Sampai jumpa lagi bersama channel Belajar Bareng-Bareng. Terima kasih, teman-teman.